Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yumaja dimanapun Anda berada, semoga pada hari ini Anda semua dalam keadaan sehat. Dan kami pun tim Yumaja semoga senantiasa diberikan kesehatan pula, agar kami senantiasa bisa terus berkarya dan berinovasi. Sahabat Yumaja, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tips mengenali karakter senapan yang baru atau yang baru kita beli. Karena senapan yang baru kita beli biasanya ada beberapa kendala ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita. Maka berikut ini saya akan ulas mengenai cara mengenali karakter senapan itu sendiri. Yang perlu kita perhatikan untuk senapan baru ini adalah pertama dari akurasinya. Kita harus coba akurasinya terlebih dahulu. Kita tidak usah jauh-jauh untuk mengetesnya, cukup jarak 10-15 meter terlebih dahulu kita tes, karena bisa ketahuan dengan jarak 15 meter kalau memang akurasinya jelek, groupingnya kurang bagus, itu sudah bisa ketahuan di jarak 15 meter. Apalagi di jarak lebih jauh dari itu, misalkan 40 atau 50 meter dan sebagainya. Untuk senapan baru ini kita perlu menyiapkan beberapa jenis peluru atau mimis, bisa QS, kiloan, kemudian eksak atau apapun lah yang kita punya. Untuk mengetahui, kita coba satu persatu jenis mimis yang kita siapkan. Ketika memang sudah cocok, maka bisa pakai mimis tersebut untuk sehari-hari kita gunakan dengan senapan tersebut. Kemudian kita perlu mengetahui juga untuk tekanan angin enaknya di berapa, karena senapan non regulator biasanya ada keterbatasan untuk tekanan anginnya itu sendiri. Ketika di atas kebanyakan ketika di atas 2500, 3000 sampai 2500 itu ada ketidakstabilan untuk akurasinya. Kemudian di bawah 1700 sama, itu juga tidak stabil. Karena yang saya pernah coba untuk senapan-senapan lokal non regulator itu enaknya di 2400 sampai 1700. Tapi barangkali rekan-rekan atau sahabat-sahabat Yumaja mempunyai senapan yang non regulator tetapi stabil, berarti itu memang dalemannya baik per palepnya atau per hammernya memang sudah disesuaikan. Setelah kita mengetahui jenis peluru atau mimis yang cocok, kemudian tekanan berapa ribu pasnya untuk settingannya, nah kita perlu memperhatikan juga boros atau tidaknya senapan tersebut. Biasanya boros itu disebabkan oleh per palep yang terlalu lemah, kemudian per hammernya agak keras. Nah, itu bisa menyebabkan senapan tersebut boros. Selain boros, powernya pun saya rasa untuk per palep yang lemah itu tidak terlalu kencang untuk tekanannya. Yang sering jadi pertanyaan terutama dari kawan-kawan saya, kenapa sih senapan ini boros tetapi tidak terlalu kencang gitu. Maka solusinya adalah dengan mengganti per palep itu dengan yang lebih kuat, lebih keras. Kemudian per hammernya disesuaikan. Biasanya kalau untuk per palep yang warna biru, untuk per hammernya pakai yang krem. Ketika kita sudah mengganti per hammer dengan yang lebih keras, itu tentunya senapan akan lebih irit. Kemudian powernya juga akan tinggi, akan kencang, karena di saat si palep ini kepukul sama hammer, dia akan nutupnya dengan cepat, menutup angin dengan cepat. Jadi ketika dipukul, pok, nutupnya cepat, karena si per palep ini
keras, kencang. Beda hal dengan pervalve ini lemah, ketika dipukul itu akan lambat untuk menutupnya, tekleng, lama untuk menutupnya. Setelah melalui 2 tahapan tadi, yaitu tes akurasi dengan beberapa komponennya yang saya sebutkan tadi, kemudian tes boros atau tidaknya dengan beberapa komponennya juga. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu dari segi popor. Biasanya kalau untuk senapan-senapan baru itu kan beragam untuk jenis popornya. Ada yang match, tom hole, atau yang klasik untuk hunting. Nah, kita perlu perhatikan juga untuk jenis popor yang terpasang biasanya nyaman atau tidak. Karena dari beberapa senapan yang pernah saya coba juga, itu ada yang popornya terlalu ke bawah, kemudian base mountingnya, kalau base mounting itu pasti standar ya, cuma untuk popornya kadang ada yang ke arah bawah, jadi bukan pipi yang nempel untuk melihat teleskop, tetapi dagu kita yang nempel. Jadi karena popornya agak ke bawah, itu walaupun sudah pakai mounting yang pendek, tetap saja pandangan kita jadi tidak sempurna kalau pipi yang nempel, tetapi harus dagu yang nempel. Makanya sering untuk yang senapan baru ini diganti popornya dengan yang ada setelan pipi biasanya, karena itu untuk memudahkan atau untuk membuat kita nyaman untuk membidik. Oke sahabat Yumaja, demikian penjelasan atau tips singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan, silakan nanti di kolom komentar. Barangkali ada pengalaman yang berbeda dengan saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang sahabat-sahabat sampaikan nanti di kolom komentar menjadi manfaat atau bermanfaat bagi rekan-rekan bediler yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.